datang di channel Diary EduTech. Di sini, kita akan belajar mengenai materi kimia, serta pembahasan soal-soal HOTS dan setingkat Olimpiade. Enjoy, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Trifadila Rahmasari. Nah, kali ini kita akan membahas materi kimia yang paling mendasar, yaitu bagaimana sih pemahaman terkait dengan ilmu kimia atau apa itu hakikat ilmu kimia. Nah, dalam penjelasan aku dan beberapa video selanjutnya, aku bakal menjelaskan materi kimia secara runtut dimulai dari kelas 10 SMA setingkat MA ataupun sampai kelas 12 SMA MA. Nah, dalam penjelasan video aku akan mencantumkan referensi yang aku gunakan dengan harapan teman-teman dapat juga belajar bersama dan membaca referensi tersebut. Baik teman-teman, kita akan membahas materinya yaitu hakikat ilmu kimia. Nah, kemudian ketika beberapa orang aku bertanya atau beberapa aspek yang sering dikaitkan dengan kimia itu apa aja sih biasanya gitu ya. Banyak orang yang mengatakan kimia itu adalah berkaitan dengan zat berbahaya. Kimia itu berkaitan dengan kerusakan, karena zat berbahaya itu rata-rata menimbulkan kerusakan, baik pada lingkungan ataupun manusia itu sendiri. Kemudian, yang aku tahu tentang kimia itu limbah. Aku tahu loh, banyak perusahaan atau industri yang menghasilkan yang namanya limbah. Limbah itu nanti bisa pergi ke sungai, yang dialirkan ke sungai, hingga menyebabkan kematian di ikan. Nah, limbah itu adalah kimia, katanya. Kemudian, aku biasanya tahu loh kalau anak kimia itu, kamu anak kimia ya? Berarti kamu jago buat bom dong. Nah, jadi memang hal-hal yang sering dikaitkan dengan kimia itu diantaranya adalah pembuatan bom, zat berbahaya, dan juga kerusakan lingkungan. Padahal semua itu bukan salah satu hal yang menjadi titik fokus dari ilmu kimia. Memang ada zat kimia yang berbahaya, tapi ada yang tidak berbahaya. Dia akan menjadi berbahaya ketika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Jadi semua anggapan-anggapan tersebut tolong dihilangin dulu ya. Karena sebenarnya kimia itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan ilmu yang sangat menyenangkan. Kenapa? Nah, karena kalian pernah menyadari nggak? Air yang kita minum, air yang kita gunakan untuk mandi, air yang kita gunakan untuk memasak, itu adalah kimia. Kemudian, saat ini saya bisa berbicara di depan teman-teman. Saya sedang menghirup yang namanya udara, yaitu oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara adalah bagian dari kimia. Berarti kalau begitu, hampir semuanya ya yang berhubungan dengan kimia. Benar sekali, teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan. 3 pertanyaan. Bagaimana kita dapat memodifikasi obat yang berguna untuk meningkatkan keefektifannya sambil meminimalkan? Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan bahan yang lebih baik untuk digunakan sebagai tulang sintetis untuk pengganti? Kemudian bagaimana sih kita bisa mendapatkan kerja maksimal dari bahan bakar sambil menghasilkan emisi yang paling tidak berbahaya? Nah, ini merupakan 3 dari ribuan masalah yang dapat dipelajari dan diselesaikan dengan ilmu kimia. Jadi, semua hal, pakaian yang kita gunakan, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, buah yang kita konsumsi, air yang kita gunakan untuk minum, dan beberapa aspek-aspek lain dalam kehidupan, itu bisa kita gunakan dengan ilmu kimia. Bisa kita selesaikan, bisa kita jawab dengan menggunakan ilmu kimia. Kimia mencakup seluruh kehidupan yang ada di universe, yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena kimia ini terbagi menjadi beberapa branch atau cabang ilmu yang dapat menjelaskan segala aspek. Sebelum itu, aku mau menjelaskan dulu terkait dengan kata kimia itu sendiri. Berasal dari bahasa alkimia yang artinya yaitu perubahan materi yang dikemukakan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Jadi bapak kimia pertama itu bernama Jabir Ibnu Hayyan yang mencetuskan istilah alkimia sebagai yang berarti sebuah perubahan materi. Karena ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi, komposisi, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, dari kata alkimia inilah muncul beberapa istilah-istilah lain dari berbagai negara, seperti kimika dari Italia, kimi dari Perancis, chemistry secara bahasa Inggris, alkemi bahasa Latinnya, dan kimia dalam bahasa Indonesia. Nah,
Karena kimia ini hampir bisa menjelaskan seluruh aspek dalam kehidupan, kimia ini dibagi menjadi beberapa cabang ilmu. Nah, cabang ilmu itu diantaranya pertama kimia organik adalah yang mempelajari mengenai unsur yang terdiri dari karbon dan juga hidrogen. Kemudian ada kimia organik adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa atau zat yang tidak terdiri selain dari karbon dan juga hidrogen. Kemudian kimia fisika yang menilik bagaimana cara pengoperasian matematis dan sifat fisik dari suatu substan atau suatu unsur. Kemudian biokimianya yang mempelajari kimia dalam organisme hidup. Dan kimia analitik yaitu kimia yang berfokus pada jumlah atau kadar tetapan dari suatu zat yang bisa diperhitungkan. Nah, cabang-cabang ilmu kimia ini adalah branch-branch yang dihasilkan dari hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Seperti kimia dan fisika menghasilkan kimia fisika, kimia dan biologi menghasilkan biokimia, kimia dan matematika menghasilkan kimia fisika, dan banyak lagi ilmu-ilmu lainnya. Juga kimia dan matematika ini kita temukan hampir di semua aspek pembelajaran kimia yang menggunakan angka dan juga simbol matematis serta operasi matematika. Nah, dalam kimia itu kita mempelajari yang namanya tadi materi dan juga energi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan energi kapasitas melakukan kerja dan juga mentransfer panas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih hukum kekekalan dari materi. Nah, hukum kekekalan materi itu dinyatakan dengan tidak ada perubahan yang dapat diamati dalam jumlah materi selama reaksi kimia atau selama perubahan fisik. Nah, di sini aku mau mencontohkan logam yang direaksikan. Diketahui jika magnesium dan oksigen itu direaksikan, dia akan menghasilkan logam magnesium oksida atau MgO. Nah, hukum kekekalan materi ini bisa menjelaskan hal ini. Misalnya Mg di awal itu beratnya sekitar 3 gram, kemudian ketika direaksikan dengan oksigen atau dibiarkan di udara terbuka, kemudian kita timbang, ternyata terdapat pertambahan berat. Mengapa? Karena dia sudah pertambahan unsur. Jadi, di sini perubahan dari kekekalan materi atau adanya perubahan berat itu diketahui karena adanya materi juga, materi baru yang bertambah di unsur tersebut. Dan diyakini telah melakukan reaksi atau mengalami yang namanya reaksi kimia. Kemudian hukum kekekalan energi. Nah, banyak loh energi yang mungkin sudah teman-teman ketahui seperti energi listrik, energi cahaya, yang bisa berasal dari lampu atau sinar gitu ya. Dan kemudian ada energi matahari yang berasal dari sinar matahari yang hampir bermanfaat untuk kehidupan, baik untuk panel surya dan aspek-aspek lainnya. Nah, energi di sini menghasilkan suatu hukum yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah energi tersebut tidak bisa loh tercipta dengan sendirinya dan juga nggak bisa loh kita hapus energi itu dari keberadaannya. Tapi energi bisa kita ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya, ketika teman-teman menggunakan lampu. Nah, lampu ini kan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dengan adanya listrik yang menghasilkan energi listrik, maka ketika dicolokkan atau dihubungkan dengan stop kontak, dia akan menghasilkan cahaya. Jadi terjadi perubahan dari bentuk satu energi ke energi yang lainnya. Tapi dengan catatan dia tidak bisa kita ciptakan sendiri dan tidak bisa kita musnahkan. Kemudian antara energi dan materi itu juga memiliki hubungan. Nah, ini berawal dari adanya reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir ini setelah diteliti oleh beberapa ilmuwan dinyatakan energi nuklir itu, materi nuklir itu bisa loh dirubah menjadi energi yang akhirnya menghasilkan yang namanya energi nuklir. Jadi, hukum ini menghasilkan suatu hukum yang namanya kekekalan materi dan energi yang dirumuskan oleh Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Energi yang dihasilkan oleh suatu benda itu berhubungan dengan masanya, yaitu massa ini kan berhubungan dengan materi ya, karena materi yang menempati ruang dan memiliki massa.
berhubungan dengan masanya dan juga kecepatan sinar cahaya yang mempengaruhinya, atau dirumuskan dengan E sama dengan mc kuadrat. Jadi, jumlah gabungan materi dan energi di alam semesta itu adalah senantiasa tetap atau konstan. Kemudian, di dalam pembelajaran ini, kita harus mengetahui dulu yang namanya perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perbedaan di antara keduanya adalah perubahan fisika adalah perubahan yang dapat berubah kembali ke bentuk asalnya, atau bisa bolak-balik begitu ya. Nah, jadi di perubahan fisika ini, contohnya adalah adanya perubahan wujud. Dari wujud gas menjadi wujud cair, dari cair menjadi solid, dan dari solid ini bisa kembali lagi menjadi liquid. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak permanen. Bisa kembali lagi ke keadaan awalnya. Berbeda dengan yang namanya perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu ada ciri-ciri khasnya. 4 ciri dari perubahan kimia, seperti adanya perubahan warna, terbentuknya endapan, munculnya gelembung gas, dan perubahan suhu yang terjadi. Nah, proses A ini adalah perubahan wujud dari cair dari padat menjadi cair, yaitu es batu yang dicairkan. Nah, es batu ini nanti bisa lagi kita bekukan hingga, cairan atau air yang dihasilkan dari proses ini bisa lagi nanti kita bekukan menjadi yang namanya es batu. Ini dinamakan dengan perubahan fisika, karena tidak bersifat permanen. Yang kedua ini adanya boiling atau pendidihan air. Nah, pendidihan air ini juga dalam bentuk perubahan fisika. Dan yang terakhir ini adalah pereaksian antara KMNO4 dan juga senyawa kimia lainnya. Nah, ini baru kita katakan sebagai senyawa kimia karena dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna. Seperti itu ya. Salah satu dari 4 ciri reaksi kimia. Nah, kalaulah kimia itu mempelajari tentang materi, di sini aku bakal membantu teman-teman menjelaskan mengenai pembagian dari materi itu sendiri. Materi itu terdiri dari pure substance atau senyawa murni, kemudian ada campuran. Nah, pertama, untuk mengenal tentang materi, itu biasanya di dalam kimia kita mengenal satu sistem periodik unsur. Di sistem periodik unsur ini terdapat beberapa atom atau unsur-unsur yang berhubungan dengan unsur-unsur kimia yang terdapat di dalam kehidupan atau di dalam dunia ini. Inilah unsur-unsur kimianya, begitu ya. Jadi, yang pertama terkait dengan unsur itu sendiri. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara perubahan kimia. Contoh dari unsur itu apa? Contohnya, teman-teman kan sering tuh menggunakan perhiasan. Bisa dari emas ataupun perak. Nah, itu terdiri dari satu unsur. Kalau perhiasannya itu dari emas, berarti dia terdiri dari unsur Au, aurum, atau biasa kita kenal dengan emas. Nah, di sini aku kasih gambar palu. Ya, yang bagian depannya ini biasanya itu berasal atau dibuat dari besi. Nah, berarti dia terdiri dari unsurnya bernama Fe atau besi. Kemudian, kalau senyawa itu bagaimana? Nah, senyawa ini adalah zat yang merupakan gabungan dari zat-zat tunggal, gabungan dari beberapa unsur. Contohnya air. Air ini secara kimia dirumuskan sebagai H2O, berarti dia terdiri dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Kemudian garam dapur, berarti dia terdiri dari unsur Na atau natrium dan unsur Cl atau klorida. Nah, yang terakhir itu campuran. Campuran itu adalah kombinasi dari dua atau lebih zat murni, di mana masing-masing zat itu bisa mempertahankan komposisi dan sifat-sifatnya sendiri. Nah, untuk campuran itu ada dua, teman-teman. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa kita pisahkan dengan cara penyaringan atau cara-cara lainnya. Jadi, dia tercipta secara homogen, begitu ya. Nah, campuran homogen contohnya adalah garam yang kita larutkan di dalam air menghasilkan larutan garam. Bisa kita lihat di gambar ini, dia menjadi larutan yang bening yang tidak terjadinya perubahan fasa. Dia menjadi satu, seperti air atau larutan yang berwarna bening. Nah, kalau campuran heterogen, campuran yang masih terpisah dan bisa kita saring atau kita pisahkan gitu ya di antara beberapa senyawanya. Yang pertama, ini contohnya adalah dua mineral yang berbeda warna. Dia menghasilkan campuran.
Tapi masih bisa kita bedakan antara mineral yang satu berwarna kehitaman dan yang satu lagi berwarna keabu-abuan. Terus contoh yang kedua, di sini ada direaksikan dua senyawa kimia. Tapi ketika kita ingin memisahkan, kita bisa membantunya dengan menggunakan magnet. Jadi salah satu senyawanya akan tertarik ke magnet tersebut. Nah, perbedaan mendasar dari heterogen dan homogen adalah teknik pemisahannya. Jika homogen itu akan menghasilkan larutan yang tidak bisa dipisahkan dengan penyaringan atau filtrasi, tapi heterogen itu bisa dipisahkan antara senyawa-senyawa penyusun dari campuran tersebut. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini mengenai hakikat ilmu kimia, dan aku berharap pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.